Aku kalau males sama pas pampres, misalnya kan karena waktu zaman dulu masih diikutin, terus jadi anak presiden itu kan diikutin, terus aku kadang-kadang kalau udah males gitu ya, terus aku ke mall, jalan kan dia ngikutin terus toh, terus ke bagian pakaian dalam, habis itu dia nggak berani ngikutin. Gitu. Karena pas pampres nggak pernah ada perempuan ya? Ada. Ada. Terus akhirnya kemudian untuk mengakali itu mereka menyediakan pas pampresnya yang perempuan, minta maaf. Ngrepoti. Mbak Inaya, kapan kamu nikah? Aku pengen berkah. Hei, Mbak Inaya, kapan kamu nikah? Pacarnya sudah nggak betah. Pacarnya itu orang baik, aku kenal sekali. Tapi kenapa pacarnya belum dinikahi? Lirikmu kuale. Ya ora apa-apa, saya Kok kan pacarnya belum dinikahi? Kapan Mbak Inaya kok belum dinikahi? khusus buat beliau, kudu kualik-walik. ya? Nggak masalah. Karena justru Dia wanita bebas nilai, enggak apa-apa. Privilege. Tadi kan sudah dia bilang bahwa pokoknya saya harus berani, dia roasting itu harus ada keberanian aja. Beliau yang mampu punya Yang keberanian. mampu ya? Kalau kita kan nggak berani. terus akhirnya kamu berani merosting? Harus berani. Karena secara pertemanan ya tua aku. Itu bukan secara pertemanan kalau tua oporan kuwi. Secara usia. Secara usia maupun secara penampilan. Oh, Sudah kelihatan. guyonnya visual nek berani. Bukan visual, fisik. Fisik. Pripun? Oh, kliponnya lepas. Oh iya, Dicopot. Candalke rambutnya wae. berarti diulangi. Ora. Masuk ya? Masuk apa sih yang enggak? Oke. Kowe Koh Willy, matur nuwun Koh Willy. Matur nuwun Terima Kak kasih. Willy. Tetaplah tidak berguna ya, Wil. Mbak ngomong liriknya Encik Dadaan tadi itu. Apa? Ya kan kapan Seperti menikah? itu. Kapan menikah itu loh. Emang ada rencana, Mbak? Oh, ya nanti lah sore ya. Jangan bahasa, insyaallah. Nikah kayak ora persiapan. Nikah kayak roasting. Ya kan biasanya kalau beliau itu kan sudah cukup matang untuk Iya. menikah. Oh, ini rada bosok wisan. Bukan cukup matang nih. Berarti prinsip buah yang cepat masak cepat busuknya itu ya prinsipnya ya. Tapi harusnya memang sudah harus menikah karena Kan semua sudah. udah pacaran, Iya. udah beberapa Sudah lama, udah direstui, Terus menikah udah, ya. terus. Udah takut digebek aku. Apa enggak? Apa enggak dikira piye-piye gitu Mbak? Nanti kalau dianggap enggak menikah. Mbok Piye. cerita dianggap ABCDE ngono kae lho. Ya kan dari dulu kan aku belum menemukan yang cocok karena hubungannya toksik. Jadi dulu tuh banyak yang bilang kalau aku nggak nikah karena bagian dari yang tidak menikah. Oh, sampai Ya. segitunya. Maksudnya bagian tidak Iya. menikah itu menolak menikah. Ya ada yang anggapnya gitu, ada yang anggapnya mungkin Mbak Inaya misalnya Orientasinya. Seksualnya beda. gitu. Apa? Enggak sih. Aman ya? Enggak, Aman ya? Enggak ada kok aman. Kok apa aman? Ya, mestinya semuanya aman. Enggak, cuman maksudnya gini, enggak aku ini apa sebutannya? Cis hetero. Oh, di situ. Gitu. Oke. Iya. Wil tolong. Apa? Ini enggak boleh di ini. Ayo piye? Nah, sekarang gini Mas Anak. Aslinya metu. Ini teman-teman ya. Sekarang saya bisa ngebayangin Mbak Inaya ini kan orangnya lostang kemana-mana bebas. Terus kalau ada pas pampres itu piye Mbak? Ngatasi Anda gimana itu? Yang seheboh Nek ngatasi kan mungkin pas pampres kok. Biyen iki yo aku kalau males sama pas pampres, misalnya kan karena waktu zaman dulu masih diikutin, terus jadi anak presiden itu kan diikutin, terus aku kadang-kadang kalau udah males gitu ya,
Terus aku ke mall, jalan kan dia ngikutin terus toh. Terus ke bagian pakaian dalam. Nah, di situ dia nggak berani ngikutin. Oh, Gitu. karena pas Itu pampres caranya. nggak pernah ada perempuan ya? Ada. Ada. Terus akhirnya kemudian untuk mengakali itu mereka menyediakan pas pampresnya yang perempuan sama aku. Ngerepoti. Jadi intinya Inaya itu ngerepoti negara. Ya toh? Iya. Ngerepoti. Iya dong. Tapi ada nggak yang pernah curhat itu Apa? pas pampres? Kecapean gitu. Pas loh. pampresku tuh sampai sekarang itu masih deket. Oh. Masih ketemuan, masih kadang mereka main ke rumah gitu-gitu, lebaran bawa anak-anaknya ke rumah, masih telepon-teleponan gitu. Jadi hubungannya lebih kayak kayak sudah Saudara ya. Enggak ini Nggak berjarak orang yang ya? harus dikawal, orang Enggak. yang mengawal. Dulu aku kalau misalnya pas main teater gitu, terus ya udah mereka masuk jadi bagian Ekstrasnya ya. Ya entah itu ekstras, entah pokoknya kru, jadi misalnya bagian apa Oh, iya. gitu ya. Ikut tampil. Ya kadang ikut tampil, kadang ikut apa, misalnya mereka jadi properti atau Properti, apa gitu. Oh, berarti Tepok gitu. Jadi teman. Nggak ada yang grundel gitu loh. Dulu aku nggak suka kan, nggak suka Dikawal dikawal terus kayak gitu-gitu, gitu. jadi Nggak aku bebas. nggak bebas. Jadi akhirnya aku ini kabur. Jadi kayak adik, karena aku waktu itu sekolah, aku bilang nanti aku dibully sama kakak kelas, jadi kalian nggak usah ikut, kalian di depan aja. Oh iya udah di depan, di gerbang depan loh. Ya udah aku pulang lewat gerbang belakang. Ngerepoti meneh. Iya. Terus golei. Terus golein. Nanti aku pulang naik kereta itu KRL. Nanti di KRL aku nelpon. Aku udah di KRL. Gitu. Ternyata nyebelinnya sejak dulu ya. Iya. Enggak, aku bayangin pas pampres itu piye nih loh. Betapa paniknya lu. Iya, nah terus akhirnya itu berhenti gara-gara sejak aku dimarahin sama Mbak Alisa. Kamu tahu nggak, pas pampresmu tuh dihukum, gitu. Karena dianggap lalai gitu. Terus sejak itu aku nggak Nggak enak ya. nggak enak aku sama mereka kan. Terus ya udah, akhirnya ini, terus aku bilang gimana ya, aku nggak suka ya. Akhirnya aku pikir udahlah, anggap aja teman sendiri. Oh, akhirnya terus berubah cara bersikap ya. Gitu, akhirnya aku anggap teman sendiri, jadi ya aku minjem duit. Anak presiden no dremis. Dremis itu namanya. Nah, ketika sudah bersikap dengan seperti teman, pernah nggak sih ada pas pampres yang akhirnya curhat cerita maksudnya? Oh, iya, "Wah, iya. itu gimana sih kemarin gitu ya? Iya. Ngadu Ya, gitu. aku dulu ya pernah teman-teman aku berantem sama teman-temanku waktu SMA. Nggak berantem sih sebenarnya. Jadi nggak tahu lah, teman-temanku tuh agak gimana gitu, nyengit sama aku. Oh pas pampresku datang ya ke rumahnya teman-temanku yang itu. Kenapa kok gitu sama Mbak Inaya gitu? Ya takut dong berarti. Enggak, tapi maksudnya konteksnya itu Pendekatan. jadi gini, mereka tuh bahkan nggak jadi pas pampres lagi, maksudnya dalam artian sama teman-temanku pun hanya mereka juga nongkrong bareng gitu-gitu. Tapi pernah dengar cerita nggak kalau mereka, aku pernah waktu itu Mbak Inaya itu wangel banget ya diikuti ya. Ada nggak? Mengeluh itu loh, yang komplain gitu loh. Enggak sih, kalau ke akunya enggak ya. Nggak pernah dengar cerita. Iya. Padahal tapi kadang mereka suka curhat. Ya guyon-guyon tapi. pacarnya. Oh, sampai. Gitu. Iya. Terus aku hanya menepuk-nepuk dengan bijaksana. Nggak memberi solusi, wong aku kok ngasih solusi. Mbak Inaya ada yang curhat tentang pacarnya pas pampresnya. Waktu itu Mbak Inaya belum punya pacar. Yang ditepuk-tepuk bukan pas pampresnya. Sabar ya. Belum nepuk dirinya sendiri. Sabar. Lucu ya. Lucu lumayan nih, lumayan nih. Masuk. Komedian ya, Mas? Komedian daripada itu. Kemudian daripada itu, masuk masuk iki. Satu anak itu berapa pengawalnya? Pas pampresnya. 2,5. Ganti-gantian itu. Jadi Tapi jumlahnya nggak, maksudnya sekali keluar itu berapa kalau orang? satu aja. Oh, Satu aja kalau keluar misalnya ke belanja atau gimana gitu. Iya. Sisanya biar Allah yang menjaga. Itu adalah. Apa meneh? Apa meneh? Enggak, maksudnya tadi itu belum tuntas loh gue ngomong bab kapan kawin itu. Nah ya Wes kita belum belok. dijawab, dia kan nggak malu-malu. Enggak, kapan Mbak Inaya malu-malu? Malu-malu Mbak?
Malu-maluin. Isi. Karena katanya tahun ini denger-denger Amin. loh. Tahun ini denger-denger dapat bocoran dari sana bahwa Mbak Inaya akan nikah tahun ini. Loh, memang sudah keluar di bocor halus tentang gitu. itu. Oh, bukan di bocoran. Gitu aku dibocorin kapan tanggalnya? Aku ya butuh tahu buat persiapan. Karena saya juga Belencengi dukun. Side job setelah gagal politik kemarin kan. Oh, iya. gagal politik. Tapi ya kalau dia jadi dukun jangan dipercaya, karena dia bahkan nggak bisa menggambarkan kemenangannya. Nggak paten. Pacaran berapa lama nih, Pak? Ah, Pacaran berapa lama? nggak boleh pacaran, Asma. Enggak, maksudnya jarak jauh toh. Jauh, tapi jarak jauh memang. Iya. LDR itu Ustaz. LDR. Long distance radadi kuwi. Iya. Radadi cedake, tapi tetap jarak jauh. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Terus Pacarnya anaknya? ganteng, dokter, wah, kiai. Wah, jos pokoknya. Ya ini sebenarnya kan Tapi waktu piye gitu. Ya buktinya seneng gak aku. Ya kan? kok rada piye. Jangan-jangan punya prinsip anugerah bagiku, musibah bagimu. Iya, makanya aku kan bilang, kan karena saya sering dianggap udah lama gitu dianggap ini kayaknya dia nggak nikah karena misalnya kayak tadi gitu orientasi seksual dan apa segala macam gitu ya. Makanya aku bilang sama cowokku, nanti kalau kita nikah, kamu itu pasti namamu akan harum. Karena itu kamu dianggap sebagai korbanku. Wah, ini pasti nikahnya dibohongin dia gitu, bohongan korbannya. Atau dia dianggap sebagai orang yang mampu memberikan hidayah gitu ya, meru'iyah aku. Meru'iyah. Gitu. Mengangkat dari lembah Lembah kegelapan gitu kan. terus ke 9. Plesetan loh. Plesetan lu. Plesetan kita iki mau. Enggak pengen, Mbak, segera. Ya pengen loh. Pengen. Sana? Apa Ya, wis pengen. duwe duit nggo nyumbang kamu? Ya? Kan ini kita bikin podcast ini dalam rangka ngumpulin untuk Iya. yang dari Mbak Inaya ke kita gitu loh. Ini kan udah ada modalnya toh. Kos. Bukannya udah dimodalin. Ini masa peralatannya tadi harus nunggu 30 menit karena nanti abis itu ngebul gitu kan. Ini Itu aja. harusnya ada modalnya. Itu baru masalah kamera. Ah. Ngerasain nggak Mbak Inaya? Apa? Syuting keringetan ini Oh, rasanya. iya, aku dari tadi pengen. Aku sangka emang karena aku berhadapan dengan syaiton gitu ya. Jadi agak panas gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata emang nggak ada AC ya. Ya kan kita termasuk ini. Ini apa nggak ada yang modalin? Bosnya kos juga nggak. Kos. Kos. Aku agak curiga sebenarnya jangan-jangan dimodalin. mungkin udah ya, Tapi mungkin ya. ya. Tapi alirannya itu agak mampet di kos itu loh. Nah, berarti malah dapat informasi nih. Malah dapat informasi. Curiga gitu. Kalau lihat background. Kalau lihat backgroundnya kos loh ya. Oh, berarti Mbak Inaya sudah tahu sebenarnya kos itu kemarin seperti apa? Seperti calonnya Mbak Inaya ada persepsi mengentaskan. Nah, Gus Faris itu mengentaskan kos, tapi kos nggak tahu diri ya. Iya, iya. Gus, kamu mau berterima kasih itu dengan bersikap baik. Dia juga mengentaskan dirinya sendiri. Berarti kita tanya, nanti kita tanya Erwan sama Suro, jangan-jangan, gajimu dipotong nggak? Tuh ngancem, sukanya ngancem. Orang kalau dekat dengan kekuasaan gitu, tak berhentikan loh sumbanganku, ya kan? Tak berhentikan loh sumber daya gitu. Itu ketahuan itu tuh, jadi joget-jogetnya ketahuan tuh apa itu? Untung kamera nggak nyorot dia. Nggak di sana. Iya. Aku bayangin kamera nyorot ke kos, terus itu ditonton sama Gus Faris, sama Mbak Yeni, piye? Hah? Nah, langsung dikirimkan. Ke? Cilacap. Nusa Kambangan. Oke. Oke.
Kawin sudah berencana meskipun kita belum tahu. Nggak tahu tanggalnya. Nikah yo, rasa dadak dijelasin. Tapi kan itu juga sebagai sarana menepis opini bayangan publik kasih selama ini kan. Apa ditepis-tepis sak karep-karepe wong kate. Ora apa-apa. Oh, berarti wongnya Mau bebas ya. los beneran ya. Ya enggak, maksudnya Gus gini. banget ya, Kita ini tuh gini, kalau bahasa ininya apapun apa pendapatmu tentang aku itu urusanku. Iya. Itu urusanmu. Yang penting Gitu. aku berbuat apapun yang baik menurutku, terserah kamu menilai kan gitu. Iya, gitu. Jadi aku ya maksud nikah nepis-nepis ya ora lah. Nikah iki ya ben ora digerebek kandhane. Oh, bos. Kecuali ana kos nyedak kuwi. Tapi ditepis-tepis kuwi. Menepis-nepis untuk apa? 2 tahun udah pacaran, tapi proses pendekatan ada? Hah? Oh, yes, nggak pakai proses pendekatan. Aku itu pokoknya dia mengajukan CV lamaran. Oh ya, oke, ayo kita wawancara dulu gitu. Kita tulis sama psikotes, udah habis itu. Lihat presentasinya ternyata bagus. Layak. Dia proof. Gitu. Itu. Ini Mas Anang untuk menghormati beliau dan Gus Dur. Kita nyanyikan lagu tentang Gus Dur. Oke. Yang nyanyi Mbak Ina ya? Karo Mbak Ina Ya Gus Dur aja yang nyanyi. Nek kira mari meneh iki lho, aku berusaha tertib. Beliau yang kayak gitu. Aku wedi tenan lho, Mbak. Adake. Aku kayak produser mengundurkan diri. Kayak pas Indonesia kita kan gitu. Oh terima kasih sudah Mbak Inaya mau datang. Ya kamu belum hebat kalau belum bisa mengundang Gus Dur. Ini tentang Gus Dur, lagu saya Mbak. Nanti biar Mbak menawa kok si Gus dapat sesuatu. Proposal. Ku masih belum begitu percaya kau telah kembali pulang. Tak bolehkah kau lebih lama? Aku nangis ya. Nangis ya. Untuk tinggal ajari kita masih segar di ingatanku. Kau kikis kerasnya dinding beku. Kau beri tempat yang terpinggirkan. Kau beri ruang pada yang terbuang. Jadikan dirimu perisai kemanusiaan. Oh, selamat jalan. Selamat jalan. Ajari kita bicara. Hidup kita penuh warna, berbeda itu karunia. Kau ajarkan keindahan, kau wariskan kedamaian bagi kawan atau lawan. Kau berjuang demi bangsa, beri pesan yang bermakna, ajar kita semua. Janganlah kita berduka, kita semua pantas bangga. Kau adalah guru bangsa. Kau adalah guru bangsa. Padahal aslinya dia itu guru bahasa. Tapi bener ya. Aku serawani tenan aku produser. Ayo mundur. Podcast ditutup. Podcast ditutup baik.
Wis rawani aku. Enggak, ternyata podcast tidak dibredel oleh orang lain, tapi karena kita sendiri. Tapi yang bedel Bu Sinta. Kene iki menghormati tenan ya anake kaya ngono. Tapi Bapak guru bahasa. Guru. Ya guru. Loh, Bapak itu dulu gurunya Ibu. Oh iya guru ya. Guru bahasa, betul. Kayaknya. Oh kayaknya. Oh tak kira Aku nggak tenan pernah, ya. aku nggak pernah ikut pelajaran. Aku nak oleh. Oke. Salah miso aku. Masih terharu. Mbak Inaya. Masih terharu. Tapi memang agak susah. Kalau dengar lagu itu, kalau secara audio terharu. Tapi kalau begitu lihat mukanya Kenapa kamu tadi nggak minta Mbak Inaya jangan melihat ke sini tapi cukup. Iya. Kok mau nganggo helm sih? Mosok maskeran asem. Ini loh. Padahal wis Inaya ini. encik cara nyanyinya Wis aja. tak apik-apik. Udah kayak nggak biasanya. Wis kayak melo-melo ya. Ternyata responnya kowe iki ngopo? Kayaknya guru bahasa. Asem. Itu kan baru aku loh yang merespon. Belum kalau bapak aku yang merespon. Wah. Kacau. Paling mengah. Wis tak hapusi kok percaya. Oke. Kok repot. Oke, udah. Makasih. Udah mulai muak. Bukan nuak, semakin takut. Takut. Wis. Aja dawa-dawa nang wedi aku nang karo iki. Ono bansere oke. Oke ya. Mbak, mungkin pesan buat inilah kami buat nggak usah buat orang lain lah buat kami Lagi ketika dia sikus. ini kan jujur ya secara umur kan kami sebenarnya sudah Expired. expired. Beliau Tapi ya, masih mencoba berkarya meskipun karena situasi sebenarnya. Tentangku karung ini loh. Padahal ya kono. Apa ya? Apa? Pesanku paling waspadalah terhadap tikus. Nggak ada lagi. Tetaplah berkarya. Walaupun Tetaplah semangat karena yang semangat pasti capek ya kan? terima kasih Mbak Inaya. Terima kasih sudah dipaksa ke sini. Jangan mencari pesan moralnya apa. Sorry, kami tidak akan memberi pesan moral karena buat kami saja tidak pernah mendapatkan. Jadi yang penting los. Mbak Inaya mau datang aja kita sudah senang. Sudah nggak Terima tahu. kasih Mbak Inaya. Aku yang nggak senang. Iya kita sudah tahu. Nggak tahu, kamu terpaksa. Bos, amplope. Jangan salah, bukan amplop isi duit, amplop isi proposal. Oke, wes. Oke, terima kasih teman-teman. Ponitism, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Poniti podcastnya Jani Begini. Podcast opo? Ramut.